Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya Pondok Pesantren Khotimah itu seperti apa, Tad? Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Husnul Khotimah berdiri pada tahun 1994, didirikan oleh seorang pengusaha, seorang birokrat yang bernama Bapak Haji Sahal Suhana, berkolaborasi dengan para ulama, Kiai Haji Akhiruddin Nur MA, Kiai Haji Abdul Malik Musir, Kiai Haji Abdul Syabul Huda Allah Yarham, dan para ustadz yang lainnya. Beliau yang punya ide, yang punya uang, kemudian dijalankan bareng-bareng dengan para ulama tersebut. Alhamdulillah, beliau rela mewakafkan tanahnya kurang lebih 1,5 hektar, lengkap dengan bangunan masjid, sarana kelas, asrama, dan perkantoran. Seiring dengan berkembangnya waktu, semakin banyak yang ingin menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, sehingga memaksa para pendiri, pengurus yayasan, pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk membebaskan lahan yang lebih luas lagi. Ya, alhamdulillah sekarang Husnul Khotimah sudah memiliki tanah atau berdiri di atas tanah lebih dari 9 hektar dengan jumlah santri 3.500 di Pondok Pesantren Muslimah 1 dan sekitar 800 orang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2. Husnul Khotimah ini berbasiskan dakwah dan tarbiyah, ya, dengan mengadopsi 3 kurikulum langsung. Pertama kurikulum Kemenag, kedua kurikulum Diknas, yang ketiga adalah kurikulum Mandiri. Kurikulum Mandiri ini lebih kepada kurikulum tarbiyah atau tazkiyatun nafas. Kita ramu itu semuanya karena melihat landasan yuridis firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa peran dan fungsi diutusnya para nabi dan rasul ada 3. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah tarbiyah, yang ketiga adalah ta'lim. Dan ketiganya insyaallah ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Sesuai dengan visi Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dari sejak awal berdiri sampai sekarang masih belum berubah, menjadi lembaga Islam yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak kader dai. Kemudian kita aplikasikan dalam bentuk misi, diantaranya menanamkan akhlakul karimah, adab Islami kepada seluruh santri Husnul Khotimah. Yang kedua, membekali anak-anak dengan bahasa, dengan Al-Quran, dengan pengetahuan agama, dengan pengetahuan umum, dan yang terakhir mereka diarahkan untuk mampu berkontribusi ke masyarakat luas. Hal itu kita laksanakan diantaranya dalam bentuk taklim kepada masyarakat, ke musola-musola, langgar-langgar, di masjid-masjid, dan dipungkas untuk kelas 12 itu dengan bentuk PDPM, praktek dakwah dan pengenalan masyarakat, yang alhamdulillah selalu mendapat sambutan dan antusiasme dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya. Semua universitas favorit 10 besar, 15 besar di Indonesia di sana dimasuki oleh anak-anak kita. UI, IPB, ITB, UGM, Nibrau, Unpad, dan perguruan tinggi baik di Jawa ataupun di luar Jawa, itu di dalam negeri ya. Kemudian yang di luar negeri alhamdulillah, baik yang di Timur Tengah seperti di Saudi Arabia, di Kuwait, di Yaman, Afrika, ada di Maroko, ada yang di Sudan, ada yang di Mesir ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke Turki, ada 150 orang anak-anak kita di sana, baik yang ngambil S1 ataupun S2. Di Eropa lainnya seperti di Jerman, di Perancis juga alhamdulillah anak-anak kita sudah masuk ya. Di Asia, Malaysia, Brunei Darussalam juga alhamdulillah beberapa anak kita sudah masuk. Bahkan sekarang ke Jepang juga ada, ke Korea juga ada, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal bagi pelanjutan studi adik-adik kelasnya kelak insyaallah ya.
prestasi apa aja sih Ustaz yang udah telah dicapai atau diraih oleh santri-santri Husnul Khotimah di kancah nasional maupun internasional Ustaz? Alhamdulillah, berbagai prestasi yang telah ditorehkan oleh para santri Husnul Khotimah juga sangat luar biasa, membanggakan kami, bahkan membanggakan Kabupaten Kuningan, bahkan Jawa Barat secara umum, di mana kita hampir setiap tahun mewakili Jawa Barat ke Olimpiade tingkat nasional. Sekarang dikenal dengan KSN. Alhamdulillah selalu ada perwakilan. Satu-satunya perwakilan dari madrasah Jawa Barat itu ada dari Husnul Khotimah. Kemudian ada KSM. Kalau KSM langganan, kita selalu jadi juara umum tingkat Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat kita juara 3 secara nasional. Itu semuanya adalah anak Husnul semuanya. Kemudian tingkat internasional, kita alhamdulillah juga pernah meraih juara 3 Olimpiade Sains Internasional, dan ini tentu prestasi yang membanggakan. Dan untuk di bidang agama, alhamdulillah anak-anak kita juga mewakili cabang Al-Quran, Tahfidzul Quran, pernah ikut lomba di Saudi Arabia, kemudian di Jakarta yang tingkat ASEAN juga alhamdulillah anak kita menjadi juara 3. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Husnul Khotimah alhamdulillah sudah memiliki berbagai fasilitas yang menunjang untuk proses pembelajaran dan kelancaran pendidikan yang ada di pondok pesantren. Yang pertama, Husnul Khotimah sudah memiliki perpustakaan yang insya Allah ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk pengembangan literasi dan juga memupuk keislaman dan juga wawasan dunia secara umumnya. Yang kedua, Husnul Khotimah sudah memiliki juga lab komputer yang insya Allah ini bagian daripada teknologi yang menjadi keharusan untuk saat ini, sehingga anak-anak Husnul Khotimah memiliki keterampilan ya di dalam teknologi. Yang ketiga, Husnul Khotimah juga sudah memiliki rumah sakit mini yang insya Allah mudah-mudahan ke depan targetnya akan menjadi besar, dan itu juga menjadi bagian pembelajaran untuk santri Husnul Khotimah. Yang keempat, Husnul Khotimah sudah memiliki fasilitas lab IPA. Ini sebagai bentuk pengembangan anak-anak yang berminat di jurusan IPA, sehingga mereka akan mengembangkan potensi-potensinya. Dan yang masih banyak ya, diantaranya juga ada Hakamat ya. Ini menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan yang diupayakan anak-anak santri Husnul Khotimah tidak banyak keluar ya, untuk keluar dari pondok, sehingga nanti bisa teroptimalkan, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang ada di Hakamat. Dan selain itu juga insya Allah ya, lapangan-lapangan sebagai bentuk untuk menempa jiwa badan mereka supaya sehat ya, sehingga mereka bisa lebih fresh ya ketika keluar dari asrama atau kamar-kamar mereka. Nah, bagian daripada pembelajaran tidak hanya saja di kelas, tapi juga mereka ditempa dengan atau dibekali dengan dan disalurkan melalui organisasi-organisasi bagaimana cara hidup mereka mengatur kegiatan-kegiatan melalui organisasi. Nah, santri Husnul Khotimah memiliki lembaga atau organisasi yang menjadi tempat mereka berkreativitas, menjadi tempat mereka untuk berkembang secara organisasi ya. Ada OSHK. OSHK adalah bagian daripada yang diamanatkan untuk melaksanakan seluruh program kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Selain itu ada kerjasama antara OSHK dengan organisasi-organisasi lainnya ya. Yang pertama ada FOK ya, Forum OSIS Kuningan, kemudian juga ada FOJB, Forum OSIS Jawa Barat tingkat provinsi, dan juga ada forum organisasi santri bersama pondok pesantren yang lainnya, sehingga mereka nuansa organisasinya begitu melekat, dan alhamdulillah lahir dari rahim-rahim organisasi santri Husnul Khotimah ini, mereka melanjutkan ke organisasi yang tingkat lebih tinggi lagi, yaitu ketika mereka menjadi mahasiswa. Dan alhamdulillah Husnul Khotimah pernah memimpin ya, atau memimpin BEM di kampus UGM yang kebetulan itu ada dari Husnul Khotimah dan juga dari IPB. Alhamdulillah mereka bisa mengembangkan keterampilan organisasinya di level nasional, dan semoga nanti masa yang akan datang dipimpin oleh salah satunya dari Husnul Khotimah.